Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang ada di kelas 11 SMA ataupun kelas 2 SMA pada bagian yang kedua. Ya, untuk bagian yang pertama kalian bisa langsung aja klik link yang ada di atas ya. Pastikan sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah menonton video sebelumnya ya, supaya tidak gagal paham. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sumber hukum nasional. Saya tulis dulu ya judulnya. Nah, ini dia, sumber hukum nasional. Jadi pada pertemuan ataupun video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem hukum nasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sumber hukum nasional. Ya, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan sumber hukum nasional ini. Ya, saya tulis di sini dulu pengertiannya. Jadi, sumber hukum nasional ialah, nah, ini dia sumber hukum nasional, yaitu segala yang menimbulkan aturan, ya, yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan yang memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Ya, jadi intinya sumber hukum nasional ini segala sesuatu yang dapat mengeluarkan suatu aturan. Nah, aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Sampai sini paham ya? Bagi kalian yang masih ada pertanyaan dan kurang paham dengan penjelasan yang saya berikan, kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, jadi sumber hukum nasional ini memiliki beberapa bagian. Saya tulis di sini ya, bagian-bagian dari sumber hukum nasional. Nah, ini dia sumber hukum nasional, itu terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada undang-undang, ya, atau statu. Yang kedua ada kebiasaan. Yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat ada perjanjian atau traktat. Dan yang terakhir adalah doktrin. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, di bagian undang-undang ini, dia terbagi lagi menjadi 2. Ya, ada undang-undang dalam arti material, dan ada undang-undang dalam arti formal. Nah, jadi, undang-undang dalam arti material ini, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Ya, saya tulis di sini, mengikat secara umum. Nah, contohnya ini adalah undang-undang atau undang-undang dasar ya. Contohnya undang-undang atau undang-undang dasar. Nah, undang-undang atau undang-undang dasar ini itu kan suatu peraturan yang subjek hukumnya seluruh rakyat Indonesia kan. Nah, makanya disebut sebagai mengikat secara umum. Ini mengikat semua dan seluruh kalangan yang ada di Indonesia. Nah, sementara kalau undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Nah, jadi peraturan secara formal ini, yaitu bentuknya itu serupa seperti undang-undang ataupun UUD. Makanya disebut sebagai undang-undang. Contohnya ini ada peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Jadi kalau dilihat dalam arti formal ini, kekuatan hukumnya itu tidak secara umum, tapi hanya untuk beberapa golongan ya, ataupun peraturannya itu sudah ditujukan untuk subjek hukum tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas sumber hukum nasional yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini memiliki nama lain yaitu adalah custom. Nah, sumber hukum nasional yaitu kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Nah, kebiasaan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, kenapa ada kebiasaan di dalam sistem
hukum nasional karena tidak hanya hukum yang tertulis aja yang digunakan sebagai praktik dalam penyelenggaraan negara, tapi juga ada hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis ini biasanya disebut dengan konvensi, ya. Nah, jadi apa aja yang ada di dalam konvensi ini, yaitu segala hal yang sering dilakukan secara berulang-ulang tetapi tidak diatur di dalam hukum yang tertulis. Nah, contohnya, sebelum sidang paripurna, itu presiden biasanya memberikan pidato dulu. Nah, terkait aturan yang saya sebutkan tadi, itu kan tidak ada tertulis di dalam UUD kan, tapi itu tetap dilakukan secara berulang-ulang. Nah, makanya itu disebut sebagai kebiasaan ataupun nama lainnya konvensi. Ya, konvensi ini adalah artinya hukum secara tidak tertulis. Nah, sekarang kita masuk sumber hukum nasional yang ketiga, yaitu adalah jurisprudensi. Jadi, yang dimaksud dengan jurisprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara yang serupa. Oke, jadi jurisprudensi ini dengan kata lain singkatannya yaitu suatu aturan, ya, aturan yang dibuat oleh hakim terdahulu. Nah, tapi aturan yang dibuat ini juga dilakukan ataupun digunakan oleh hakim yang saat ini untuk menjatuhkan hukuman yang serupa seperti itu. Nah, aturan yang ada ini, yang dibuat ini, aturannya itu belum diatur oleh Undang-Undang Dasar ataupun belum ada di dalam undang-undang. Makanya untuk menjatuhkan suatu hukum dengan kasus yang serupa digunakanlah jurisprudensi ini seperti itu, ya. Misalnya sebagai contoh, pada tahun 2017 itu ada kasus A. Nah, kasus A ini itu belum diatur di dalam undang-undang, sehingga hakim pada tahun 2017 ini terhadap kasus A, dia menjatuhkan hukuman B. Nah, pada tahun 2019 ada kasus lagi nih, kasus C. Jadi, karena kasus C ini belum diatur juga kan, dia mengikuti aturan hakim terdahulunya sehingga dia akan menggunakan hukum B juga, seperti itu, hukum B yang sudah dijatuhkan pada kasus A pada tahun 2017 ini. Sampai sini paham ya? Jadi, hakim yang saat ini dia mengikuti aturan hukum yang dibuat ataupun yang digunakan oleh hakim yang terdahulu untuk menjatuhkan suatu perkara dalam putusan pengadilan, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke traktat. Traktat ini adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Nah, jadi intinya traktat ini dia sama juga dengan perjanjian. Ya, perjanjian antara dua negara atau lebih. Nah, ini dia. Nah, perjanjiannya itu bisa berbentuk apa aja? Yaitu bisa perjanjian yang membentuk hukum, yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan ataupun suatu kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Nah, contoh dari traktat ini yaitu adalah Konvensi Wina pada tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Nah, ini contoh dari traktat, yaitu Konvensi Wina tahun 1958 yang mengatur mengenai hubungan diplomatik. Nah, sekarang kita masuk ke sumber hukum yang terakhir, yaitu adalah doktrin. Nah, doktrin ini adalah pendapat ahli hukum yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Nah, jadi doktrin ini saya tulis di sini ya, merupakan pendapat. Nah, contoh dari doktrin ini yaitu suatu teori yang sering kita pelajari ataupun sering kita sebutkan kalau kita mempelajari PPKN, yaitu merupakan doktrin mengenai trias politika.
Nah, jadi Tres Politica ini merupakan pendapat dari Montesquieu. Dia sering yang membagikan kekuasaan itu menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, mungkin sekian dulu informasi dan pembelajaran yang bisa saya berikan pada video kali ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan langsung di kolom komentar. Ataupun bagi kalian yang memiliki request mengenai materi-materi apa yang harus saya bahas selanjutnya, kalian bisa juga langsung tuliskan di kolom komentar. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut, bisa langsung follow Instagram saya yang ada di kolom deskripsi. Terakhir, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.